Ya, oke. Ini yang share screen dari Bu Heni apa dari panitia ya? Pakai sarung. Oke, baik Bapak dan Ibu, terkait dengan Dari Perban panitia, 11 Ibu. tahun 2000. Oke, terkait dengan Perban 11, mungkin next saja ya. Perban 11 tahun 2022 ini, kenapa kami BKN mengeluarkan Perban 11 tahun 2022? Yang pertama karena adanya mandat dalam Undang-Undang 5 tahun 2014, di mana tahun 2014, di mana salah satu pasalnya dalam pasal 48 huruf E kalau tidak salah ya, salah satu tugas daripada BKN itu adalah menyusun norma standar prosedur teknis terkait dengan pembinaan manajemen ASN ya, norma standar prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 antara lain dinyatakan bahwa dalam pasal 70 huruf E, jabatan fungsional ini dapat ditetapkan ketika dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk satuan angka kredit. Jadi regulasinya masih menyebutkan adanya angka kredit bagi pejabat fungsional ini. Selanjutnya ada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan penetapan pembinaan jabatan fungsional. Nah, di sini dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 ini masa transisinya sudah berakhir karena Peraturan Menpan ini harus sudah berlaku 3 tahun sejak diundangkan. Diundangkannya itu adalah 29 Juli 2019 sehingga 29 Juli 2022 ini adalah merupakan masa transisi sehingga sampai dengan 29 Juli 2022 ini peraturan peraturan Menpan ini harus sudah berlaku. Dalam Permenpan 13 tahun 2019 ini tidak diatur mengenai penilaian angka kredit secara konvensional, kan? Yang diatur adalah integrasi, sehingga dengan adanya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ini kami berharap dapat membantu instansi pembina maupun instansi pengguna dalam menerapkan Permenpan 13 tahun 2022 bagaimana mengkonversikan angka kredit tersebut sehingga menjadi sistem yang integrasi. Kami di BKN tentunya harus taat terkait dengan regulasi yang ada. Jadi begitu peraturan Menpan ini sudah berlaku, tentunya kami sebagai unit teknis pengelola kepegawaian, baik itu untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan, tentunya mengikuti regulasi yang ada dalam Permenpan 13 tahun 2019. Sejak berlakunya Permenpan ini, bagi instansi pembina yang sudah melakukan revisi maupun belum, pengelolaan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional ini harus sudah mengikuti Permenpan 13 tahun 2019. Next, Bapak dan Ibu. Selanjutnya terkait dengan pokok pembahasan, mungkin ada beberapa pokok pembahasan dalam kesempatan kita pada siang hari ini yang perlu kita highlight bahwa dalam Perban 11 tahun 2022 ini bukan hanya mengkonversikan angka kredit yang tadinya sistemnya konvensional ke dalam sistem yang integrasi, tetapi di sini juga ada beberapa perubahan, khususnya untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional. Yang sebelumnya jabatan fungsional ini naik pangkat ini harus naik jenjang jabatan terlebih dahulu. Sekarang boleh naik pangkat dahulu baru mengikuti kenaikan jenjang jabatannya. Nanti kita lihat satu persatu bagaimana ketentuan dari pelaksanaan ketentuan tersebut. Next saja Bapak dan Ibu, yang kita mulai dari pengusulan penetapan kebutuhan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional ya. Untuk pengusulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional ini, setiap instansi pemerintah memang harus menghitung kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan beban kerja yang ada di instansi tersebut. Tentunya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina tersebut, setiap instansi pemerintah harus menghitung kebutuhan jabatan fungsional secara proporsional. Dalam arti proporsional ini ada jalur pengangkatan dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pertama, perpindahan, in-passing, promosi, maupun sekarang yang terakhir adalah penyetaraan yang tanpa kebutuhan ya. Nah, kenapa harus dihitung secara proporsional? Jadi instansi harus menghitung kira-kira komposisi untuk jenis pengangkatan tersebut berapa persentasenya. Jangan sampai mereka yang berkarir tertutup oleh mereka yang melalui jalur perpindahan. Misalkan
ada jenjang-jenjang tertentu. Nah, jenjang-jenjang tertentu, misalkan puncak jenjang karir tertinggi jabatan fungsional, ada yang di madya, ada yang di utama, atau bahkan yang kategori keterampilan ada yang di penyelia. Buatlah komposisi untuk pengangkatan jabatan fungsional tersebut. Berapa persentase untuk pengangkatan perpindahan, berapa komposisi atau persentase untuk in-passing, berapa komposisi atau persentase mereka yang akan mengalami kenaikan jenjang jabatan, karena kan sekarang harus ada kebutuhan. Misalkan untuk naik jenjang jabatan tersebut harus ada kebutuhan. Jangan sampai mereka yang berkarir akan tertutup karirnya karena tadi tidak diaturnya komposisi dalam penetapan kebutuhan. Instansi pembina juga harus mengatur atau menyusun terkait dengan peta kebutuhan jabatan fungsional untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Next. Selanjutnya terkait dengan pengangkatan jabatan fungsional. Nah, pengangkatan dalam jabatan fungsional ini ada 4 jalur. Yang pertama pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, in-passing, dan promosi. Ada beberapa hal yang diatur terkait dengan pengangkatan pertama, misalkan ya. Kebetulan di Kementerian Perdagangan ini sudah ada 11 jabatan fungsional ya. Dan jabatan fungsionalnya sudah menggunakan sistem yang integrasi gitu ya. Ketika misalkan keluar Perban 11 tahun 2022, tentunya ini bukan hal yang baru lagi bagi Bapak dan Ibu yang sudah duduk dalam jabatan fungsional di lingkungan kementerian, di lingkungan perdagangan ya. Kalau misalkan yang masih menggunakan sistem konvensional, itu mungkin agak berbeda. Tetapi ketika sudah menggunakan sistem yang integrasi, ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu. Next saja. Di pengangkatan pertama, mungkin kalau kita melihat dahulu ya, untuk pengangkatan pertama ini ijazah itu dinilai. Sekarang dengan sistem yang integrasi, ijazah itu merupakan persyaratan jabatan sehingga tidak dilakukan penilaian terkait dengan ijazah tersebut. Setara angka kredit saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional itu adalah 0. Karena tadi ijazah itu merupakan persyaratan jabatan. Bagaimana halnya ketika mereka sudah melaksanakan kegiatan sejak mereka menjadi calon pejabat fungsional? Tentunya kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dapat dinilaikan. Kapan menilaikannya? Nanti untuk periode penilaian berikutnya. Selanjutnya terkait dengan calon pejabat fungsional atau CPNS yang telah diangkat menjadi PNS, paling lama 1 tahun harus sudah diangkat dalam jabatan fungsional. Dalam hal PNS belum diangkat dalam jabatan fungsional, tidak akan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional. Hal ini untuk menertibkan formasi. Kadang-kadang di daerah ini banyak formasinya jabatan fungsional, tetapi mereka tidak diangkat dalam jabatan fungsional, sehingga selalu kekurangan formasi. Padahal mereka tidak diangkat dalam jabatan fungsional, formasinya sudah ada. Jadi sekarang harus sudah langsung diangkat. Pengangkatan pertama ini boleh dilaksanakan bersamaan dengan pengambilan sumpah atau janji PNS. Jadi untuk pengambilan sumpah janji dan pelaksanaan pengangkatan jabatan fungsional sekarang boleh bersamaan, tidak perlu menunggu terlebih dahulu. Karena sekarang tidak terkendala lagi dengan diklat. Diklat itu sudah merupakan kewajiban. Diklat bukan syarat. Kalau dulu mungkin diklat ini merupakan syarat sehingga seseorang tidak bisa langsung diangkat dalam jabatan fungsional karena terkendala adanya persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sekarang diangkat terlebih dahulu, kecuali yang ditentukan lain ya dengan undang-undang misalkan. Diangkat terlebih dahulu, setelah diangkat baru dia berkewajiban untuk melaksanakan diklat. Kewajiban ini paling lama adalah 3 tahun. Apabila belum mengikuti dan belum lulus diklat, tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan 1 tingkat di atasnya. Next. Selanjutnya terkait dengan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Mekanisme pengangkatan tentunya seluruhnya harus mempertimbangkan kebutuhan ya. Untuk pengangkatan perpindahan pun harus mempertimbangkan kebutuhan. Penetapan pangkat sama dengan pangkat yang dimiliki. Jadi ketika seseorang pindah dalam jabatan fungsional, pangkatnya tidak akan turun. Saya masuk dalam jabatan fungsional, golongan ruang saya misalkan 4C. Ketika ke fungsional, tentunya pangkat golongan ruang saya tidak akan turun. Tapi penetapan jenjang jabatan berdasarkan pangkat dan golongan ruang setelah lulus uji kompetensi. Saya misalkan 4B. 4B itu setara dengan madya, berarti saya harus lulus uji kompetensi di jenjang ahli madya.
Usul perpindahan dari jabatan lain disampaikan instansi pemerintah kepada instansi pembina paling lambat 6 bulan sebelum usia pengangkatan yang dipersyaratkan. Untuk pengangkatan perpindahan ada syarat usia. Untuk kategori keahlian, ahli pertama, ahli muda, dan seluruh kategori keterampilan itu 53 tahun. Untuk ahli madya 55 tahun dan ahli utama 60 tahun. Jadi bukan berarti saat usianya, tadi karena mau pindahnya ke madya, saat usia 55 tahun baru mengajukan untuk melakukan perpindahan. Harus minimal adalah 6 bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia untuk perpindahan. Jadi kalau misalkan mau masuk ke jenjang madya 55 tahun kurang 6 bulan, 54 tahun 6 bulan harus sudah mengajukan untuk melakukan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Dalam Perban 11 tahun 2022 ini juga kami memberikan tabel bantuan untuk Bapak dan Ibu menghitung pengalaman. Karena tidak semua orang tertib administrasi. Contoh saya di BKN dari tahun 1999 gitu kan. Kalau saya diminta dokumen terkait dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, belum tentu dokumen yang saya kumpulkan itu begitu dinilaikan kepada tim penilai akan setara dengan pangkat golongan ruang saya. Jadi nanti instansi pembina akan melihat pengalaman tersebut berdasarkan rekam jejak jabatan yang bersangkutan. Kenapa kita mulai dalam dalam menghitung pengalaman itu rentangnya mulai dari 2 tahun karena untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain itu minimal pengalaman adalah 2 tahun. Jadi kita menghitung dari 2 tahun. Ini pun tidak menjadikan orang mengada-ngada terkait dengan eviden apa yang harus dikumpulkan kepada tim penilai saat akan pindah ke dalam jabatan fungsional. Contoh saya golongan ruang 4B. Yang dihitung bukan lamanya dalam 4B. Kalau misalkan in passing, kita melihat lamanya dalam pangkat golongan ruang. 4B-nya sudah berapa tahun, pendidikan terakhirnya apa. Tetapi untuk perpindahan, yang dilihat adalah pengalaman yang bersangkutan. 4B, saya di unit kepegawaian misalkan, karena kebetulan, contohnya misalkan saya mau pindahnya adalah ke analis kepegawaian. Posisi saya adalah di BKN. Saya 4B. Pengalaman saya di bidang kepegawaian sudah lebih dari 4 tahun. Maka saya akan mendapatkan 75 angka kredit. Selain angka kredit dari pengalaman, kita juga berikan angka kredit dasar untuk pengangkatan perpindahan tersebut. Ini untuk membantu bagi Bapak dan Ibu yang akan mengalami kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Angka kredit dasar ini diberikan kepada mereka yang memang pangkat golongan ruangnya sudah bukan di pangkat golongan ruang terendah di jenjang jabatan tersebut. Contoh tadi saya sudah di 4B ya. Angka kredit pengalamannya 75. Di 4B ini diberikan angka kredit dasar 150. Ini untuk membantu yang bersangkutan agar ketika mau naik pangkat ke golongan ruang 4C, dia juga tidak ada waktu yang terbuang. Akumulasi perhitungan waktunya adalah maksimal ada tetap 4 tahun. Dengan 75 tadi berarti yang bersangkutan kurang 25 angka kredit lagi. Dan ditambah dengan angka kredit dasar 150 ya. Sehingga akanlah tercapai dia untuk naik pangkat ke 4C ini sesuai dengan pangkat golongan lamanya dalam masa kepangkatan yang bersangkutan. Next. Selanjutnya terkait dengan perpindahan dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional yang lainnya. Pejabat fungsional dapat pindah ke dalam jabatan fungsional lainnya tentunya sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. Meliputi jenjang jabatan dan angka kredit yang setara. Jadi sekarang tidak turun lagi jenjang jabatannya ketika pindah antar jabatan fungsional. Dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun atau klasifikasi jabatan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pendidikan atau melanjutkan peningkatan pendidikan memiliki ijazah, sekarang tidak perlu lagi mencantumkan gelar terlebih dahulu ke BKN sebelum dinilaikan angka kreditnya. Jadi boleh dinilaikan angka kreditnya terlebih dahulu kepada tim penilai. Selanjutnya, saat melakukan atau mengusulkan kenaikan pangkat ke BKN, BKN akan melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan linearitas daripada ijazah Bapak dan Ibu, dan BKN berhak untuk memberikan rekomendasi terkait dengan penilaian angka kreditnya. Bagi jabatan fungsional keterampilan yang memiliki ijazah S1,
Ketika pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat golongan ruang 3A, dia dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke dalam golongan ruang penata muda golongan ruang 3A sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika yang bersangkutan memiliki pangkat penata muda golongan ruang 3A atau 3B, dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian di ahli pertama. Tentunya ketika yang bersangkutan lulus uji kompetensi, ada kebutuhannya, ada formasinya. Selanjutnya bagi mereka yang memiliki pangkat penata golongan ruang 3C atau penata tingkat 1 golongan ruang 3D dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli muda. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu yang duduk dalam jabatan fungsional kategori keterampilan, jenjangnya sudah penyelia, golongan ruangnya sudah 3C, 3D, boleh uji kompetensinya adalah di ahli muda yang setara dengan 3C, 3D. Bagaimana halnya ketika jenjang muda itu tidak ada? Kita berikan peluang karir bagi yang bersangkutan untuk berkarir di kategori keahlian dan diangkat dalam jabatan fungsional keahlian di ahli pertama. Nantinya mengumpulkan angka kredit maintenance karena yang bersangkutan pangkat golongan ruangnya sudah tinggi tetapi jenjang jabatannya lebih rendah. Jadi kena angka kredit pemeliharaan atau maintenance. Nah, ketika sudah 1 tahun yang bersangkutan boleh uji kompetensi untuk menyesuaikan jenjang jabatannya. Selanjutnya terkait dengan perpindahan dari jabatan lain. Jadi ada alur perpindahan dari jabatan lain. Yang pertama adalah untuk yang ahli utama ya, ahli utama. PPK instansi pemerintah mengajukan usulan untuk pengangkatan perpindahan ahli utama ini kepada Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya adalah ke BKN. Ini maksimal adalah 3 bulan sebelum batas usia pensiun. Tetapi sebelum mengusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya ke BKN, instansi pemerintah harus mengajukan terlebih dahulu ke instansi pembina, baik ahli utama maupun selain ahli utama, tetap instansi pemerintah ini harus mengajukan kepada instansi pembina. Nanti instansi pembina akan melakukan verifikasi dan validasi usulan, menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan penetapan angka kredit dan rekomendasi. Setelah adanya rekomendasi dan penetapan angka kredit dari instansi pembina akan menyampaikan kepada PPK instansi pemerintah. Baru PPK instansi pemerintah melakukan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Nah, untuk ahli utama setelah ada rekomendasi penetapan angka kredit dan rekomendasi pengangkatan dari instansi pembina, dia baru mengajukan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya kepada BKN. Next. Pengangkatan melalui jalur in-passing. Nah, in-passing ini biasanya dilaksanakan hanya 1 kali saat peraturan Menpan ini ditetapkan dan biasanya bersifat penghargaan. Penghargaan bagi mereka yang pada saat peraturan Menpan ini ditetapkan telah melaksanakan kegiatan di bidang tugas jabatan fungsional tersebut. Perhitungan untuk in-passing adalah lamanya dalam masa kepangkatan dan ijazah terakhir yang bersangkutan. Untuk penetapan perhitungan masa kerja in-passing ini dihitung sejak yang bersangkutan menjadi calon PNS. Jadi dari golongan ruang 3A sejak calon PNS karena ada beberapa instansi pembina yang menghitung mereka adalah dari PNS. Kasihan yang bersangkutan. Untuk kenaikan pangkatnya menjadi lebih lama, tetapi untuk in-passing ini harus dihitung masa kerjanya dari calon CPNS. Angka kredit untuk perhitungan in-passing ini hanya berlaku 1 kali saat masa in-passing. Biasanya masa in-passing ini adalah 2 tahun. Sehingga ketika Bapak dan Ibu yang akan mengalami kenaikan pangkat tetapi ingin mengikuti in-passing, lebih baik naik pangkat terlebih dahulu karena tadi penetapan jenjang jabatan berdasarkan pangkat golongan ruang terakhir dan ijazah terakhir. Bagaimana halnya ketika Bapak dan Ibu diajukan in-passing, ternyata Bapak dan Ibu juga diajukan untuk kenaikan pangkatnya, rekomendasi dari instansi pembina keluar, pertimbangan untuk kenaikan pangkat juga keluar. Nah, instansi pembina boleh merubah rekomendasinya atau instansi pembina harus merubah rekomendasi tersebut berdasarkan instansi pembina dapat merubah rekomendasi tersebut berdasarkan pangkat terakhir yang bersangkutan, sehingga ada perubahan angka kredit bagi yang bersangkutan.
Bagaimana halnya ketika misalnya kenaikan pangkatnya itu bersamaan dengan berakhirnya masa in-passing. Di sini adalah pilihan karir. Bapak dan Ibu akan diajukan kenaikan pangkat terlebih dahulu, tetapi masa in-passing-nya habis atau hilang. Atau Bapak dan Ibu akan mengambil kesempatan untuk in-passing, tetapi naik pangkatnya tentunya akan tertunda karena Bapak dan Ibu diangkat melalui jalur in-passing. Next. Selanjutnya pengangkatan melalui jalur promosi ya, ini yang belum pernah dilakukan oleh instansi karena mungkin merupakan jalur pengangkatan tersulit yang saat ini. Yang pertama syaratnya adalah termasuk dalam rencana suksesi, kelompok rencana suksesi. Yang kedua adalah menghasilkan inovasi yang diakui oleh lembaga pemerintahan terkait dengan bidang inovasinya, dan yang ketiga memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Pengangkatan melalui jalur promosi ini biasanya dilaksanakan berdasarkan pola karir diagonal dan vertikal. Kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi tanpa memperhitungkan jumlah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Angka kredit dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. Selanjutnya terkait dengan kewenangan pengangkatan. Kewenangan pengangkatan di sini yang pertama yang untuk ahli utama, kewenangan pengangkatan ini adalah oleh Presiden. Slide-nya next saja. Yang untuk ahli madya, ahli muda, ahli pertama, dan seluruh kategori keterampilan ini kewenangan pengangkatannya oleh PPK. Tetapi PPK dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional, kecuali pengangkatan untuk jabatan fungsional ahli utama. Next saja. Ini nih, kalau misalkan tadi saya share screen jadi lebih bisa mengatur ya. Nah, kewenangan untuk pengangkatan ini untuk usulan yang tadi untuk ahli utama ini, yang pertama pengusulannya dilakukan oleh PPK instansi pusat ketika yang bersangkutan pengajuannya di instansi pusat, PPK instansi daerah provinsi ketika diajukannya dari provinsi, dan PPK instansi daerah kabupaten kota ketika diajukan dari daerah kabupaten kota untuk ahli utama. Dan usulan pengangkatan ini disampaikan kepada Presiden dengan tembusannya kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Next. Selanjutnya untuk uji kompetensi. Uji kompetensi ini diperuntukkan bagi pertama adalah untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan kenaikan jenjang jabatan. Sekarang untuk naik jenjang jabatan, pertama mau naik ke muda, muda mau naik ke madya, madya mau naik ke utama. Begitupun untuk kategori keterampilan, semua harus uji kompetensi. Perpindahan dari jabatan juga uji kompetensi, melalui promosi juga uji kompetensi. Untuk in-passing, ada instansi yang menyelenggarakan uji kompetensi, ada juga yang tidak, itu terserah instansi pembina ya, diserahkan kepada instansi pembina. Kalau misalkan peminatnya banyak, biasanya lebih selektif sehingga instansi pembina menyelenggarakan uji kompetensi. Untuk uji kompetensi ini ada 3 tahap yang kita laksanakan. Yang pertama adalah tahap persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi. Untuk tahap persiapan, tentunya instansi pembina akan membentuk tim uji kompetensi. Selanjutnya instansi pembina akan menetapkan materi uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi jabatan fungsional tersebut. Tentunya meliputi 3 kompetensi, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Untuk penyelenggaraan uji kompetensi dimulai dari pelaksanaan seleksi administrasi, tentunya pengusulan peserta ya. Pertama adalah menerima usulan peserta, pelaksanaan seleksi administrasi, pelaksanaan uji kompetensinya itu sendiri, juga penilaian, penetapan, dan kelulusan, penilaian, penetapan, dan kelulusan, serta pelaporan. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi. Apa saja yang dievaluasi? Tentunya adalah tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Instansi pembina juga harus memberikan rekomendasi pengangkatan kepada PPK. Ini sebagai dasar PPK untuk melakukan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Next. Selanjutnya terkait dengan pelantikan dan pengambilan janji atau sumpah jabatan. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional wajib untuk dilantik dan diambil sumpah jabatannya, pengangkatan, baik itu pengangkatan pertama, perpindahan, in-passing, promosi, maupun yang terakhir adalah penyetaraan jabatan, itu wajib untuk dilantik.
Pelantikan dan pengambil sumpah janji dapat dilakukan kepada pejabat fungsional yang mengalami kenaikan jenjang jabatan. Jadi kalau diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional itu wajib dilantik. Tetapi untuk kenaikan jenjang jabatan itu sunnah, boleh dilaksanakan, boleh tidak untuk kenaikan jenjang jabatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ini ditetapkan. Jadi tidak boleh lebih dari 30 hari. Bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama, karena tadi batasnya 60 tahun, pelantikan harus dilaksanakan sebelum batas usia 60 tahun tersebut. Jadi tidak boleh 60 tahun lebih 1 hari. Sebelum 60 tahun harus sudah dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional ini dilakukan oleh PPK sesuai dengan tadi kewenangannya. Selanjutnya terkait dengan tugas jabatan, angka kredit dan angka kredit minimal dan angka kredit pemeliharaan ya. Tugas jabatan. Tadi saya di Kementerian di perdagangan ini masih ada jabatan fungsional yang sistemnya konvensional ya. Jadi perbedaan antara konvensional dengan sistem yang integrasi mengenai tugas jabatan. Kalau dulu yang sistem konvensional kita mengenalnya ada unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama ini terdiri pada pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi, juga unsur penunjang. Dengan adanya sistem integrasi, tugas jabatan ini terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Dan juga tugas tambahan. Tugas tambahan ini harus disepakati antar pimpinan atau pejabat penilai kinerja, ditetapkan dalam keputusan, tentunya di luar tugas pokok daripada jabatan fungsional itu sendiri, sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan dan berkaitan dengan tugas organisasi. Nah, untuk angka kredit minimal dan pemeliharaan, angka kredit minimal setiap pejabat fungsional ini memiliki target angka kredit. Sebetulnya target angka kredit ini tanpa disadari Bapak dan Ibu yang menggunakan sistem konvensional maupun yang sistem integrasi, targetnya adalah sama. Jenjang pertama adalah 12,5, muda 25, madya 37,5, dan utama 50 angka kredit. Nah, angka kredit pemeliharaan ini diperuntukkan bagi mereka yang memang pejabat fungsional yang memiliki pangkat tertinggi, wajib mengumpulkan angka kredit. Contohnya misalkan pangkat tertinggi kebetulan jabatan fungsional jenjangnya sampai dengan ahli utama. Ahli utamanya golongan ruang 4E, sehingga yang bersangkutan kena maintenance atau angka kredit pemeliharaan. Atau angka kredit pemeliharaan ini juga diperuntukkan bagi mereka yang akan naik jenjang jabatan, tetapi formasinya tidak ada sehingga mereka kena maintenance atau angka kredit pemeliharaan. Nah, untuk pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit ini sebetulnya inginnya dengan adanya Permenpan 13 ini antara penilaian kinerja dengan angka kredit ini adalah sama, atau maksudnya itu adalah sudah rukun akur ya, antara pengusulan angka kredit dengan SKP itu merupakan satu kesatuan. Awalnya seperti itu, tetapi dengan adanya Permenpan 6 tahun 2022 ini menjadi hal yang terpisah lagi antara penetapan angka kredit dengan penilaian kinerjanya. Jadi hasil penilaian kinerja pejabat fungsional ini merupakan bahan usulan penetapan angka kredit yang disampaikan oleh atasan langsung kepada pejabat fungsional yang mengusulkan angka kredit melalui pimpinan unit kerjanya. Jadi atasan langsung akan menyampaikan kepada pimpinan unit kerja pejabat fungsional tersebut. Bahan usulan PAK ini dibuat menjadi surat penyampaian bahan usul PAK yang disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit. Nanti pejabat yang berwenang untuk mengusulkan angka kredit akan melakukan penilaian yang akan ditetapkan oleh tim penilai. Next. Nah, tadi ditetapkan oleh tim penilai ya, target maksimal adalah 150% untuk capaian angka kreditnya sekarang dibatasi 150% dari target angka kredit minimal setiap tahun. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita melihat misalkan target angka kredit, Bapak dan Ibu yang duduk dalam sistem konvensional, misalkan 3A ke 3B, kita mengenalnya 3A itu 100 term dari pendidikan, 3B itu 150, yang harus dikumpulkan adalah deltanya. Untuk naikkan pangkat itu adalah 50 angka kredit. 50 dibagi 4 menjadi 12,5. Bapak dan Ibu dengan sistem integrasi, 3 itu angka kreditnya hanya 50, 3B juga 50. Ketika dibagi 4 menjadi 12,5. Jadi target angka kreditnya sama, Bapak dan Ibu. Mau menggunakan sistem konvensional
maupun yang sistem integrasi. Jadi tidak perlu khawatir ketika Bapak dan Ibu yang sistem konvensional nanti dialihkan ke dalam sistem yang integrasi karena targetnya adalah sama. Hanya saja yang sistem konvensional angka kredit ini bisa ditabung terus-menerus sampai dengan jenjang karir tertinggi sehingga angka kredit kumulatifnya menjadi besar. Tetapi yang sistem integrasi dia akan putus atau kembali ke nol setelah yang bersangkutan naik jenjang jabatan. Nah, capaian angka kredit ini akan ditetapkan oleh tim penilai. Oleh tim penilai. Dalam hal melakukan penilaian, tim penilai juga dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan. Tim penilai juga dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pejabat penilai dan pejabat fungsional yang bersangkutan. Tetapi konfirmasi dan klarifikasi ini tidak langsung ke pejabat fungsionalnya, harusnya ke pejabat pengusulnya, tidak langsung kepada para pejabat fungsional. Jadi tidak ada kontak langsung antara tim penilai dengan pejabat fungsionalnya. Next. Penetapan angka kredit ini masih sama. Jadi untuk periode kenaikan pangkat di April, penetapan angka kredit ditetapkan di bulan Januari, dan untuk periode kenaikan pangkat Oktober, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat di bulan Juli. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang pertama adalah jabatan pimpinan tinggi madya pada instansi pembina bagi jabatan fungsional ahli utama, dan yang kedua adalah jabatan pimpinan tinggi pratama pada instansi. Pada instansinya itu dalam arti pada instansi pejabat fungsional tersebut apabila sudah memiliki tim penilai bagi jabatan fungsional jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan jabatan fungsional kategori keterampilan. Next. Selanjutnya terkait dengan penyesuaian integrasi ya. Oke, nah ini mungkin ya sistemnya sudah integrasi, tidak perlu lagi mengintegrasikan angka kredit, tetapi bagi instansi pembina yang memiliki jabatan fungsional yang sistemnya masih konvensional, tentunya harus melakukan konversi angka kredit ke integrasi. Di sini kita siapkan atau kita coba bantu membuatkan rumus terkait dengan pengintegrasian angka kredit tersebut. Yang pertama untuk angka kredit integrasi ini adalah akumulasi angka kredit konvensional. Ini dibawa semua ya, nanti dikurangi dengan nilai dasar. Salah satu contoh yang kita sampaikan dalam Perubahan 11 tahun 2022 ini adalah contoh yang sesuai antara pangkat golongan ruang yang bersangkutan dengan jenjang jabatannya yang masih ideal. Misalkan seseorang itu sudah golongan ruangnya adalah 3C, dia memiliki angka kredit 262. 262 ini adalah angka kredit yang ditetapkan dalam pak terakhir yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan golongan ruangnya 3C, ini adalah angka kredit dasarnya 200 akan dikurangi dengan 200 sehingga dapatlah 62 angka kredit. Kebetulan yang bersangkutan sudah memiliki kegiatan pengembangan profesi dan penunjang. Jadi dari 62 angka kredit ini dipecahlah berapa pengembangan profesinya dan berapa penunjangannya. Kenapa kita cantumkan pengembangan profesinya? Agar Bapak dan Ibu saat Bapak dan Ibu akan mengalami kenaikan jenjang jabatan, pengembangan profesinya tidak hilang, jadi tinggal menambah kekurangannya saja. Bagaimana angka kreditnya untuk kenaikan pangkatnya? Kenaikan pangkat tentunya dari target yang diwajibkan bagi jabatan fungsional itu dikurangi dengan tugas pokoknya, karena kenaikan pangkat berdasarkan target angka kredit yang didasarkan pada tugas jabatan atau tugas pokoknya. Next. Selanjutnya terkait dengan tim penilai. Banyaknya pertanyaan terkait dengan berapa sebetulnya idealnya membentuk tim penilai tersebut, berapa jabatan fungsional yang dimiliki oleh instansi ketika instansi tersebut berhak untuk atau dapat membentuk tim penilai. Sekarang dalam Perubahan 11 tahun 2022 kita nyatakan minimal adalah 5 orang. Kenapa kita nyatakan 5 orang? Karena harus ada pejabat fungsional yang dinilai. Untuk membentuk tim penilai, susunan keanggotaan tim penilai itu ada 5. Yang pertama adalah ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 3 orang anggota. 3 anggota diantaranya, 2 diantaranya itu harus dari pejabat fungsional. Jadi ketika memiliki 5 orang pejabat fungsional, 2 orang duduk dalam keanggotaan tim penilai, 3 orang itu merupakan jabatan fungsional yang dinilai.
Untuk alur pembentukan tim penilai, instansi pemerintah mengajukan usulan kepada instansi pembina. Nanti instansi pembina akan mengeluarkan rekomendasi pembentukan tim penilai. Berdasarkan rekomendasi tersebut, instansi pemerintah dapat membentuk tim penilai. Untuk kompetensi daripada tim penilai ini kita serahkan kepada instansi pembina. Jadi kita berharap instansi pembina betul-betul melakukan uji kompetensi atau menilai kompetensi daripada tim penilai ini, karena mereka akan bertanggung jawab terkait dengan penilaian dan penetapan angka kredit bagi para pejabat fungsional. Instansi pembina mau misalkan mengadakan BIMTEK terlebih dahulu untuk membentuk tim penilai, boleh. Atau instansi pembina akan mengeluarkan sertifikasi bagi tim penilai tersebut juga boleh. Ini tergantung bagaimana kesiapan daripada instansi pembina untuk menjaga kompetensi daripada pejabat fungsional, menjaga kompetensi daripada tim penilai pejabat fungsional tersebut. Next. Untuk masa keanggotaan tim penilai masih sama, yaitu maksimal adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Setelah melampaui 2 kali masa jabatan, setelah menjabat 2 kali dan dapat diangkat kembali setelah melampaui masa jabatan. Jadi boleh 2 tahun berturut-turut, 2 kali berturut-turut diangkat menjadi tim penilai, tetapi untuk ketiga kali dia harus melampaui dulu 1 kali masa jabatan. Ketika ada anggota yang pensiun atau berhalangan lebih dari 6 bulan, maka ketua tim penilai akan mengajukan usul pergantian anggota melalui ketua tim penilai dapat mengajukan usul pergantian anggota sesuai dengan masa kerja yang tersisa. Anggota tim penilai yang ikut dinilai dapat diajukan pergantian. Jadi tidak boleh ketika kita menjadi pejabat fungsional dan kita sebagai tim penilai, saat menilai diri kita sendiri, kita tidak boleh duduk dalam keanggotaan tim penilai. Jadi harus digantikan terlebih dahulu. Anggota tim penilainya dapat dipenuhi dari jabatan lain selama memiliki kompetensi dalam penilaian kinerja. Jadi ketika tadi tidak ada pejabat fungsionalnya, karena ikut dinilai dapat digantikan oleh yang lain, tetapi harus memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian kinerja pejabat fungsional. Penetapan kompetensi dan pelaksanaan penilaian tim penilai ini akan ditetapkan oleh instansi pembina dalam tata cara dan tata kerja tim penilai. Instansi pembina juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Dan tim penilai ini harus dari PNS. Next. Dapat juga kita membentuk tim penilai teknis apabila diperlukan. Untuk tim penilai teknis boleh dari PNS maupun non-PNS. Tim penilai teknis ini bersifat sementara ketika ada kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. Salah satunya contohnya misalkan untuk menilai karya tulis, karya ilmiah. Harus betul-betul memiliki kompetensi di bidang penilaian karya tulis, karya ilmiah. Next. Kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, dan kebutuhan angka kredit. Untuk kenaikan jabatan, syarat ketentuannya adalah yang pertama adalah tersedia kebutuhan jabatan. Berarti harus ada kebutuhannya, harus ada formasinya sekarang ketika akan naik jenjang jabatan. Minimal 1 tahun dalam jabatan terakhir. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan. Setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan lulus untuk uji kompetensi. Nah, ketika naik jenjang jabatan, kelebihan angka kredit ini tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya. Jadi setiap sudah naik jenjang jabatan, angka kreditnya kembali ke 0. Penetapan angka kreditnya, penetapan kenaikan jenjang jabatan ini untuk ahli utama dia oleh Presiden, untuk ahli madya, ahli muda, ahli pertama, dan seluruh kategori keterampilan oleh PPK. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk penetapan ahli madya. Next. Nah, untuk kenaikan jenjang jabatan di sini dengan berlakunya Permenpan 13 tahun 2019 ini berlaku untuk seluruhnya kewajiban pengembangan profesi. Tidak ada lagi kewajiban pengembangan profesi untuk kenaikan pangkat. Yang ada adalah untuk kenaikan jenjang jabatan. Dulu ada jabatan fungsional yang mewajibkan pengembangan profesi ini untuk kenaikan pangkat. Contohnya misalkan di tempat kami di analis kepegawaian.
Analis kepegawaian madya yang akan naik pangkat dari 4A ke 4B, 4B ke 4C itu 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Sekarang sama seluruhnya digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan. Mahir yang akan naik ke penyelia itu butuh 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Muda mau naik ke madya 6 angka kredit, dan madya yang mau naik ke utama itu adalah 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi ini tidak dapat diakumulasikan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya. Contohnya ketika Bapak dan Ibu di ahli muda, butuh 6 angka kredit untuk naik ke ahli madya. Ternyata dapatnya 8 angka kredit. Sementara madya mau naik ke utama butuh 12, karena tadi lebih 2, harusnya wajibnya 6, dapatnya 8 lebih 2. Nah, yang 2 ini tidak dapat diakumulasikan ketika Bapak dan Ibu akan naik ke ahli utama, dari madya naik ke utama. Tetapi boleh ditabung pengembangan profesi ini saat Bapak dan Ibu dalam jenjang yang sama. Contohnya misalkan ahli madya. Ahli madya ini ada 4A, 4B, dan 4C. Nah, Bapak dan Ibu butuh 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Boleh mengumpulkan kegiatan pengembangan profesi ini dicicil saat Bapak dan Ibu di 4A, 4B, maupun 4C. Jadi kalau kita lihat 12 bagi 3 ya masing-masing saat dalam kepangkatan itu 12 bagi 3, 4 angka kredit ya. 4 angka kredit. Nah, boleh dicicil. Nah, itu boleh diakumulasikan ketika masih sama-sama di jenjang madya. Yang di ahli muda, misalkan 3C, 3D, 3 angka kredit diperoleh di 3C, 3 angka kredit lagi diperoleh di 3D. Jadi boleh untuk ditabung, boleh diakumulasikan. Tetapi ketika sudah naik jenjang jabatan itu tidak dapat lagi diakumulasikan. Next. Kenaikan pangkat, ketentuannya adalah minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir, memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat, dan setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Penetapan untuk kenaikan pangkat ini untuk 4D ke 4E ditetapkan oleh Presiden, 4C ke 4D oleh BKN atas nama Presiden, 3A ke 3B sampai dengan ke 4B oleh PPK setelah memperoleh persetujuan teknis dari BKN. Bagi pejabat fungsional yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Contohnya misalkan dia sudah 3B, 3B mau naik ke 3C. Nah, ini naik pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan. Kelebihan angka kreditnya tidak dapat dihitung kembali saat yang bersangkutan sudah duduk di ahli muda golongan ruang 3C, karena tadi setiap naik jenjang jabatan akan kembali ke 0. Angka kredit ini dapat dihitung atau diakumulasikan ketika Bapak dan Ibu masih dalam satu jenjang jabatan. Contohnya di ahli muda 3C, 3D. 3C ini angka kreditnya kewajibannya adalah 100, dapatnya 115. Naiklah yang bersangkutan ke 3D. Nah, di 3D ini boleh angka kredit tersebut tinggal menghitung kekurangannya saja. Jadi boleh ditabung masih dalam satu jenjang kepangkatan. Next. Nah, untuk kenaikan pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, ini harus ada formasi. Contohnya dari 3B ke 3C. 3B ini adalah di ahli pertama, mau naik ke 3C. Ini adalah ahli muda, harus ada formasinya. Ketika tidak ada formasi atau yang bersangkutan memang formasinya kurang, yang akan naik pangkat berlebih. Jadi yang bersangkutan boleh diberikan kenaikan pangkat 1 kali, dipertimbangkan untuk kenaikan pangkatnya 1 kali dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Contoh yang bersangkutan misalkan pendidikannya S2, diangkat dalam jabatan fungsional ahli pertama, sudah naik pangkat ke golongan ruang 3B. Saat akan naik pangkat ke golongan ruang 3C, ini naik pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, ternyata formasinya tidak ada. Yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat terlebih dahulu ke 3C. Setelah itu baru yang bersangkutan uji kompetensi ketika sudah ada formasinya. Kalau dulu harus naik jenjang jabatan terlebih dahulu. Kalau sekarang karena jenjang jabatan itu ada formasinya,
dia boleh diberikan kenaikan pangkat terlebih dahulu. Ini juga melihat kesetaraan dengan jabatan pelaksana. Mereka saja bisa naik pangkat. Jadi kita berikan juga haknya fungsional, bisa untuk naik pangkat. Setelah yang bersangkutan di golongan ruang 3C, dia tidak dapat naik pangkat ke 3D ketika yang bersangkutan belum naik ke ahli muda. Setelah yang bersangkutan naik ke ahli muda, jenjang jabatannya naik ke ahli muda, baru yang bersangkutan bisa naik pangkatnya ke golongan ruang 3D. Ketika di 3D dia mau naik pangkat ke 4A, ternyata formasinya tidak ada lagi untuk ahli madya, belum ada formasinya. Yang bersangkutan boleh naik pangkat terlebih dahulu ke 4A. Karena tadi pendidikannya adalah S2, ijazahnya S2. Pangkat tertinggi daripada pendidikan S2 ini adalah 4A. Sehingga yang bersangkutan boleh naik pangkat ke golongan ruang 4A. Setelah itu baru yang bersangkutan setelah ada kebutuhan uji kompetensi, baru naik jenjang jabatannya. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat ke 4B ketika belum menduduki jenjang ahli madya. Tetapi ketika pendidikannya adalah S1, tadi sudah golongan ruang 3D, sudah ada di ahli muda. Karena pendidikannya S1, yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat terlebih dahulu ke ahli madya, tidak bisa naik pangkat terlebih dahulu ke 4A, tetapi harus naik jenjang jabatan dulu ke ahli madya, baru bisa naik pangkat ke golongan ruang 4A. Next. Untuk kegiatan penunjang ini maksimal 20% dan angka kreditnya diberikan untuk 1 kali kenaikan pangkat. Next. Selanjutnya terkait dengan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan tadi sudah disampaikan ya, ini adalah target angka kredit untuk kenaikan pangkat. Misalkan di ahli pertama 12,5, muda 25, madya 37,5, dan di utama 50 angka kredit, dengan asumsi ketika Bapak dan Ibu memenuhi angka kredit minimal untuk setiap tahunnya bisa naik pangkat dalam jangka waktu 4 tahun. Ini adalah angka kredit pemeliharaan ketika misalkan formasinya tidak ada. Pertama mau naik ke muda 10 angka kredit ketika tidak ada formasinya. Muda mau naik ke madya 20 angka kredit. Madya mau naik ke utama 30 angka kredit ketika tidak ada formasinya. Dan ketika mencapai puncak di jenjang jabatan tersebut, misalkan jenjang jabatannya puncaknya sampai dengan ahli madya. Ketika sudah golongan ruang 4C, dia akan kena maintenance 20 angka kredit per tahun. Ketika puncak jabatannya sampai dengan jenjang ahli utama dan golongan ruangnya sudah 4E, yang bersangkutan akan kena maintenance 25 angka kredit per tahun. Ini adalah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Contohnya tadi di kategori keahlian, ahli pertama mau naik ke ahli muda itu butuh 100 angka kredit. 100 ini diperoleh dari mana ketika akan naik jenjang jabatan? Di 3A 50 dan di 3B 50. Muda mau naik ke madya butuh 200 angka kredit, 100 di 3C dan 100 di 3D. Begitu seterusnya sampai dengan jenjang ahli madya. Nah, tapi angka ini dikecualikan bagi jabatan fungsional yang pengangkatannya dimulai dari golongan ruang 3B atau ijazahnya adalah S2. Ketika ijazahnya adalah S2, berarti pangkat golongan ruang startnya adalah dari golongan ruang 3B. Ini diberikan angka kredit kumulatif minimal adalah 50, sehingga targetnya adalah sama ketika akan naik ke 3C masih butuh 50 angka kredit lagi. Begitupun yang untuk kategori keterampilan yang pengangkatannya dimulai dari golongan ruang 2C dengan pendidikan diploma 3, itu diberikan angka kredit kumulatif 40. Next. Pemberhentian dan pengangkatan kembali, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui terkait dengan pemberhentian jabatan fungsional, tidak ada lagi pembebasan sementara, yang ada hanya sekarang adalah pemberhentian dari jabatan fungsional. Yang pertama adalah karena mengundurkan diri, yang kedua adalah diberhentikan sementara sebagai PNS, yang ketiga adalah cuti di luar tanggungan negara, yang keempat adalah menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, yang kelima ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, dan yang keenam adalah tidak memenuhi persyaratan jabatan. Pemberhentian karena mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan ini tidak dapat diangkat kembali.
Tetapi pemberhentian karena diberhentikan sementara sebagai PNS, cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional, ini dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional tersebut. Untuk tata cara pemberhentian, pengusulan untuk jabatan fungsional ahli utama ini diusulkan oleh PPK kepada Presiden dan tembusannya adalah kepada BKN. Nanti Presiden akan melakukan penetapan pemberhentian tersebut setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Selain jabatan fungsional ahli utama, diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK. PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah jabatan pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dari jabatan fungsional selain jabatan fungsional jenjang ahli madya. Next. Nah, untuk pengangkatan kembali, tadi pengangkatan kembali yang diberhentikan sementara sebagai PNS menjalani cuti di luar tanggungan negara, ini dapat diangkat kembali apabila sudah diaktifkan kembali sebagai PNS. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Ini juga dapat diangkat kembali setelah selesai menjalankan tugas belajarnya. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Ini juga dapat diangkat kembali. Ketentuan pengangkatan kembali yang pertama adalah tersedia kebutuhan dalam jabatan fungsional tersebut. Pengangkatannya diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir dan dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas jabatan fungsional selama diberhentikan. Bagi mereka yang ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi, ini ada dua mekanisme yang kita atur dalam Perban 11 tahun 2022. Mekanisme pertama adalah melalui pengangkatan kembali. Melalui mekanisme pengangkatan kembali ini tidak ada batas usia, tidak ada uji kompetensi. Ditetapkan dengan angka kredit terakhir dan dapat ditambah dengan angka kredit selama yang bersangkutan diberhentikan. Tetapi diangkat ke dalam jenjang jabatan semula ditinggalkan. Contohnya misalkan saya saat itu menjadi jabatan fungsional analis kepegawaian, setelah itu saya diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas di jabatan pengawas. Setelah itu saya berkarir di jabatan administrator. Setelah itu saya naik ke JPT misalkan. Ketika akan kembali melalui mekanisme pengangkatan kembali, saya harus diangkat kembali dalam jabatan fungsional ahli muda. 1 tahun kemudian baru melakukan uji kompetensi sesuai dengan pangkat golongan ruang saya disesuaikan dengan jenjang jabatannya. Tetapi kita buka peluang karir bahwa yang bersangkutan juga boleh diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Tentunya ada syarat batas usianya. Ketika tadi yang bersangkutan sudah berkarir di jabatan pimpinan tinggi, tentunya yang bersangkutan tidak akan kembali ke ahli muda, tetapi dia harus bisa berusaha uji kompetensi diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama, uji kompetensi di jabatan fungsional ahli utama. Boleh dalam jabatan fungsional yang sebelumnya ditinggalkan. Jadi boleh dalam jabatan fungsional yang sama. Kalau dulu kan setelah diberhentikan, pengangkatan perpindahan tidak mungkin ke JF itu lagi, tetapi harus ke jabatan fungsional yang lain. Sekarang boleh ke jabatan fungsional yang sebelumnya ditinggalkan. Next. Di sini ada beberapa tugas instansi pembina, ada 19 tugas instansi pembina yang harus dilakukan. Jadi kami melakukan kami saat ini apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Perdagangan bahwa sudah melakukan pembinaan terkait dengan jabatan fungsional, khususnya melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman bagi para pejabat fungsional. Dari 19 tugas instansi pembina ini seluruhnya harus dilakukan dan instansi pembina harus melakukan monitoring evaluasi terkait dengan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional ini serta melaporkan setiap tahunnya kepada Kementerian PAN dan RB dan tembusannya adalah kepada BKN. Sehingga Kementerian PAN dan RB dan BKN mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembinaannya, bagaimana jabatan fungsional ini di daerah. Apakah mereka bisa melaksanakan tugas jabatannya atau ada kendala-kendala dalam rangka pembinaan jabatan fungsionalnya. Next.
Terkait dengan ketentuan peralihan, perubahan 11 tahun 2022 ini merupakan simplifikasi regulasi juga karena mencabut sekitar 157 peraturan BKN dan peraturan instansi pembina. Jadi tidak ada lagi yang namanya peraturan bersama antara BKN dengan instansi pembina. Mencabut juga peraturan BKN tentang ketentuan pelaksanaan dari masing-masing jabatan fungsional. Juga terkait dengan peraturan BKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dan peraturan BKN tentang pembinaan teknis kepegawaian jabatan fungsional. Jadi sekarang hanya ada satu peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengalami kenaikan pangkat di bulan Oktober itu masih bisa menggunakan sistem yang konvensional. Kalau misalkan tadi jabatan fungsionalnya masih menggunakan sistem yang konvensional. Tetapi untuk kenaikan pangkat di bulan April, kita berharap sudah menggunakan sistem yang integrasi. Jadi, instansi pembina harus sudah mulai memetakan para pejabat fungsionalnya. Kegiatan yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu sampai dengan akhir Desember ini, bagi yang masih menggunakan sistem konvensional, tetap dinilaikan kepada tim penilai. Nanti berdasarkan penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh tim penilai tersebut, barulah dikonversikan angka kreditnya ke sistem yang integrasi, sehingga tidak ada kegiatan yang tidak dinilaikan, tetap dinilaikan terlebih dahulu. Nah, untuk kenaikan pangkat di April, mulai dipilah mana yang akan mengalami kenaikan pangkat, karena ada yang penilaian biasa, ada penilaian yang untuk kenaikan pangkat. Dalam arti penilaian biasa itu setiap tahun dia menilaikan kinerjanya, tetapi belum waktunya untuk naik pangkat. Nah, nanti tim penilai boleh memilah mana yang mau naik pangkat di bulan April. Dialah yang didahulukan untuk dilakukan sistem konversinya ke dalam sistem integrasi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya kembalikan ke moderator dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.